Oke teman-teman, kita ada di fitur baru ya yang namanya WA CRM dari nuku.id. Nah, di fitur WA CRM ini kita bisa ya membuat konten follow up secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menggunakan iklan CTWA ya, yang leads-nya itu atau kontaknya datang banyak ya teman-teman ya, kemudian susah untuk di tracking atau di follow up ya. Nah, di sini ada solusinya teman-teman ya. Teman-teman bisa auto capture atau auto simpan kontak di WA CRM dari nuku.id ini teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya ya? Teman-teman yang pertama adalah siapkan dulu device-nya ya. Nah, teman-teman ke menu koneksi device ya. Nanti teman-teman akan bisa scan device di sini ya jika langganan teman-teman sudah aktif ya. Nah, kemudian teman-teman silakan scan device saja ya. Nah, kita scan dulu device-nya. Nah, ini teman-teman buka di WhatsApp tautan perangkat ya, di menu tautan perangkat, kemudian pilih tambah perangkat ya, kemudian dikonekkan dengan perangkat WA bisnis teman-teman ya. Nah, jika sudah tersimpan seperti ini, nah, teman-teman bisa tes ya, untuk tes koneksi di setting API ini teman-teman ya. Kemudian masukkan nomor WA tujuan tes ya. Kita coba, oke, kita kirim tes pesan dulu. Nah, ini sudah masuk ya, tes koneksi WA CRM successful ya teman-teman. Ini sudah masuk tesnya. Maka ini udah bisa dipakai ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuat grup campaign ya. Nah, setelah membuat grup campaign, teman-teman bisa membuat konten follow up, auto reply, kemudian blast WhatsApp dan sebagainya ya. Nah, kita coba buat grup campaign terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa coba buat grupnya. Misalkan di sini leads gitu ya. Leads ebook gitu ya, atau list kursus boleh. Nah, misalnya di sini kita uh, leads iklan. Nah, di sini pilih device yang terhubung ya. Nah, ini juga support multi device ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada opsi tangkap kontak otomatis via Meta Edge, misalkan ada kontak baru gitu yang chat ke nomor teman-teman dari iklan misalnya ya. Nah, ini bisa diaktifkan teman-teman. Bisa diaktifkan dengan mengaktifkan kata kunci atau keyword pemicu ya untuk men-capture atau menyimpan kontaknya ya. Misalkan uh, info promo gitu ya. Nah, ini misalkan aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu di Meta Ads kan ada template pesan yang masuk ya, misalkan halo Kak, saya mau info lebih lanjut tentang produk pelatihan ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan aja ya. Ini contoh aja. Nah, di sini pencocokan keywordnya itu bisa mengandung kata atau sama persis atau diawali dengan kata. Nah, kalau sama persis itu harus keywordnya sesuai dengan ini ya, ketiknya ya. Atau setting di Meta Ads-nya teman-teman harus sesuai ini ya, harus sesuai kata kunci yang sudah dibuat ya. Kalau mengandung kata itu maksudnya misalkan di depan kalimat ini ada halo Kak gitu, saya mau info promo produk ini, berarti mengandung kata gitu ya. Kalau sama persis itu harus sama ya, misalkan dua kata atau dua kalimat ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian labelnya itu misalnya Meta Ads gitu ya. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini contoh aja. Ini supaya apa? Supaya bisa ter-capture otomatis ya di dalam grup kontak ini. Kita simpan grup dulu ya. Kita simpan ya, dan di sini kan nol kontak ya. Jadi kita bisa kelola kontak ya. Kelola kontak ini bisa tambah manual atau otomatis ya yang tadi kita simpan. Kalau misalkan teman-teman mau tambah manual juga bisa, di sini namanya siapa, nama WA-nya siapa, emailnya siapa ya. Kemudian label atau tag-nya juga bisa dipilih ya. Nah, untuk kelola label atau tag ya bisa di sini teman-teman. Nah, bisa dihapus ya atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, ya, gunanya label atau tag ini untuk mengecualikan pengirim ya, pengirimannya. Nah, misalkan kita buat konten follow up itu ada orang yang udah beli gitu ya.
dan udah transfer. Kalau misalkan kita dikirim follow up berikutnya kan nggak etis ya teman-teman. Artinya mereka udah beli, masa di follow up lagi gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman bisa kecualikan dengan tag ini, misalkan tagnya itu adalah sudah lunas gitu ya, otomatis fitur follow up-nya itu mengecualikan kontak tersebut, artinya kontak itu tidak bisa menerima konten follow up lagi ya jika tag-nya itu sudah lunas ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini juga teman-teman bisa mengimport ya, mengimport dari pembeli produk digital atau produk digital yang statusnya pending gitu ya. Nah, di menu produk digital ini teman-teman bisa menarik data dari sini ya. Nah, kemudian juga toko produk fisik juga bisa ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kita coba eh, oke, kita coba buat ini dulu ya. Ini biarkan kosong saja dulu. Kita buat konten follow up dulu ya. Nah, konten follow up misalkan tambah konten pertama ya di sini ya. Atau teman-teman bisa pilih dulu ini di sini kalau misalkan grupnya sudah banyak, pilih dulu grup campaign-nya ya. Nah, di sini ada detail kontaknya juga, kemudian klik tambah konten pertama ya. Nah, ini contoh aja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Ini adalah konten follow up satu form. Nah, ini contoh aja ya. Nah, kalau misalkan untuk konten follow up satu setelah ditambahkan ke grup kontaknya, ini bisa teman-teman langsung kirim ya. Kalau misalkan teman-teman langsung kirim, pilih yang satuannya itu menit ya, dan jeda waktunya bisa kosongkan ya, atau bisa pilih satu ya. Nah, kalau misalkan jedanya kosongkan, nanti bisa langsung terkirim ya. Kalau misalkan jedanya 1 menit, maka kita tunggu waktu 1 menit gitu ya untuk konten terkirim setelah kontak masuk ke dalam grup yang tadi kita buat ya teman-teman ya. Nah, kita coba kosongkan saja biar langsung otomatis masuk ya. Wah, ini kita bisa pastekan ya isi pesannya apa ya, misalkan kalau misalkan mau sebut nama ya bisa ya teman-temannya, nanti teman-teman bisa seperti ini saja, name ya. Nah seperti ini ya, kalau mau sebut nama ya ada tag name-nya ya. Misalkan kita coba kita taruh di depan saja, halo. Nah ini contoh saja teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman punya gambar ya, bisa upload gambarnya di sini ya. Nah, ini teman-teman pengecualian pengirimannya. Jadi kalau misalkan labelnya itu kontaknya adalah sudah lunas, maka tidak akan mendapatkan follow up ya. Nah, ini sangat-sangat berguna sekali bagi teman-teman yang bermain di Meta Ads ya, iklan ya, dan CRM lainnya. Ini sangat berguna sekali karena kalau misalkan kita sudah mendapatkan pembayaran, masa dikirim follow up kembali ya teman-teman ya. Nah, oke, coba kita milih yang sudah lunas ya, atau kosongkan saja dulu nggak apa-apa. Klik simpan konten ya. Nah, ini ada batch-nya ya, langsung masuk ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan konten kedua ya, sama aja ya teman-temannya. Caranya tambah aja konten, misalkan ini konten kedua gitu ya. Nah, misalkan ini jeda waktunya bisa hari, minggu, bulan, tahun ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan satuannya hari, satu gitu ya, 1 hari ya. Nah, setelah pesan sebelumnya itu terkirim 1 hari gitu teman-teman. Atau kita 1 minggu. Nah, setelah pesan sebelumnya itu misalkan dikirim di tanggal 10 ya, maka pesan kedua ini dikirim 1 minggu kemudian ya teman-teman, setelah pesan pertama dikirim. Nah, seperti itu teman-teman. Begitupun juga bulan dan tahunnya. Oke, kita coba menit aja ya, karena ini sebagai testing aja. Misalkan jeda waktunya itu kita bikin 2 menit aja ya. Nah, misalkan oke, kini konten kedua ya maksudnya ya. Ini konten kedua. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya teks pesan follow up-nya seperti apa ya, sesuai dengan kebutuhan bisnis teman-teman ya. Tentunya yang mengarahkan pembeli untuk melakukan pembelian ya. Dan upload produk gambar teman-teman atau banner teman-teman ya. Ini di sini ukuran maksimalnya 1 MB ya teman-teman. Jika
kelebihan size, teman-teman bisa kompres terlebih dahulu ya. Nah, oke, kita coba klik simpan konten ya. Nah, ini ada batch-nya juga dikirim 2 menit setelah konten satu terkirimnya. Nah, oke teman-teman, coba kita tes ya di grup campaign ini. Nah, jadi kalau misalkan kita tambahkan kontak di sini, maka otomatis akan mendapatkan konten follow up yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa tambah manual ya. Kalau tambah manual tinggal teman-teman isi aja nomor WhatsApp-nya di sini ya, namanya siapa, nanti akan otomatis terinput ya. Nah, kalau misalkan dari auto capture ya, dari Meta Ads gitu ya, dari iklannya yang tidak bisa kita tambahkan manual ya, maka kita coba ke menu ini dulu ya teman-teman ya, ke menu grup dulu. Nah, di sini ingat teman-teman apa kata kuncinya ya, kata kuncinya device-nya ya. Kita coba chat ke device tersebut ya dengan kata kunci ini. Apakah tercapture atau tidak ya. Nah, kita contohkan oke, kita contohkan chat ke nomor ini ya teman-teman, ke nomor device yang sudah terhubung ya. Oke. Oke, kita coba chat dulu. Nah, ini saya coba chat dari HP ya, info promo ya, sesuai dengan kata kunci ya. Sesuai dengan kata kunci ini, apakah bisa ya kita reload ya. Nah, data kontaknya udah masuk teman-teman ya. Data kontaknya udah masuk ya, satu kontak kita coba lihat ya. Nah, ini sumbernya Meta Ads Facebook ya teman-teman ya. Labelnya nanti kita bisa pilih ya, hot lead atau sudah lunas dan sebagainya. Ini namanya itu sesuai dengan nama kontak ya, atau bisa nama kontak atau nama yang sudah disetting username gitu ya, username-nya ya teman-teman ya. Nah, sesuai sesuai username sesuai dengan nomor WA-nya, kemudian nomor WA-nya sudah tercapture otomatis ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini juga konten follow up-nya langsung terkirim ya. Halo, ini adalah konten follow up 1 ya. Nah, tadi yang sudah kita buat ya, yang ini ya teman-teman ya. Nah, untuk konten follow up 2 juga akan dikirim 2 menit setelah konten satu masuk ya. Nah, riwayatnya teman-teman bisa cek di sini. Nah, riwayatnya akan muncul di sini teman-teman ya. Statusnya terkirim, pending dan sebagainya ya. Nah, ini ada statusnya pending ya untuk konten kedua ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman fitur dari auto capture dan auto content follow up ya. Sangat-sangat membantu sekali tentunya untuk para yang iklan ya, pengiklan di Meta Ads ya, terutama yang suka iklan CTWA ya atau klik to WhatsApp ya. Dan untuk menu berikutnya ya misalkan menu auto reply ya. Ini sama aja seperti pada umumnya teman-teman bisa buat balasan otomatis sesuai dengan keyword ya, keyword yang masuk ya. Misalnya ini misalkan contoh aja itu keywordnya ya nuku gitu ya teman ya. Nuku. Nah, ini mengandung kata sama aja yang kayak tadi ya, pencocokan persis atau diawali dengan kata ya. Nah, bisa pencocokan persis ya, bisa mengandung kata. Oke, pilih juga device yang terhubung, misalkan contohnya, halo Kak, ini adalah auto reply. Nah, auto reply ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menambahkan gambar ya di sini ya. Menambahkan gambar atau pilih dari galeri yang sudah teman-teman upload ya. Oke, kita coba simpan dulu aturannya. Nah, kita coba cek ya. Nah, ini juga udah konten kedua udah terkirim ya teman-teman ya. 2 menit setelah konten pertama ya. Ini konten kedua. Nah, oke, kita sekarang coba tes yang auto reply ya. Nah, auto reply ini uh, keywordnya adalah nuku ya. Nah, saya coba tes dari HP ya teman-teman. Cek dari HP nuku. Nah, ini langsung masuk ya teman-teman. Halo Kak, ini adalah auto reply ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk fiturnya. Nah, untuk fitur Blast sama aja teman-teman ya. Kurang lebih teman-teman tinggal buat Blast baru, tinggal nama Blastnya apa, kemudian pilihan grupnya apa ya, device-nya silakan dipilih, kemudian pengecualian labelnya silakan dipilih ya, dan isi teksnya apa,
kemudian gambarnya juga bisa di sini bannernya ya, 1 MB ya teman-teman size-nya, dan delay-nya itu artinya delay per pengirimannya. Kalau misalkan kita delay di setting delay ini misalkan 25 detik sampai 60 detik, itu sangat efektif ya untuk meminimalisir yang namanya banned ya. Maka dari itu kita bisa setting aja 25 sampai 60 detik ya teman-teman ya. Ini batas aman ya. Saya biasanya juga broadcast 1000 kontak per hari itu pakai settingan ini aman ya teman-teman. Yang penting nomornya teman-teman nomor lama kemudian sudah dipanaskan gitu ya. Artinya sudah ada interaksi gitu ya. Nah, di sini juga waktu pengirimannya itu bisa kirim sekarang atau jadwalkan pengirimannya. Nah, kalau jadwalkan pengiriman silakan teman-teman pilih jadwal pengiriman yang akan dikirim ya blastnya ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk fitur blast ya. Ini fitur riwayat sudah, dan untuk WSRM ini seperti ini teman-teman fiturnya, dan semoga bisa bermanfaat untuk menunjang bisnis dan pertumbuhan ekosistem digital teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.